Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimusuhin gak gue? Dimusuhin gue, ditantang, dihajar habis, dibunuh. Tuh, ada sekarang mereka masih berkuasa tuh. Ada. Di sini perspektifnya Daeng benar, dia bergulir terus, nggak pernah berhenti. Berlindung mas, pakai kekuasaan. Saya tadinya mau ngontrolin pernyataan Ahok. Joko Widodo tidak pernah bisa menjadi presiden tanpa. Tadinya saya mau puter di sini biar teman-teman isang. Terus pernyataan sama Sekda Solo. Dua itu mestinya kita puter untuk mengingatkan kita kembali. Ada dua peristiwa Ahok yang menyatakan secara terbuka dan pernyataan Solo posisinya. Seterusnya ke bawah biar cepat. Peristiwa SBY begitu posisinya. Nah di era Joko Widodo itu buat saya, kenapa saya ingetin Anies tadi, lu bikin pansus gak bisa apa-apa? Karena MD3 itu diubah habis-habisan. Padahal hasil pansus menyatakan berhentikan Rini Sumarno, cabut, berhentikan perjanjian kerjasama Pelindo 2 dengan Hutchinson. Yang ketiga posisinya tangkap RJ Lino, berhentikan RJ Lino. Yang dikerjain cuma yang ketiga. Yang pertama dan kedua nggak bisa. Bahkan mereka datang ke Hongkong ngemis ketemu Hutchinson. Ditulis oleh sebuah media, Indonesia ternyata mengidap xenofobia. Jadi editorial. Padahal orang yang diminta untuk menghadap itu adalah melakukan dua. Dalam sejarah saya, dan ini saya omongin sama Wamenq ketika saya bicara teks amnesti. Ini saksi hidupnya. Ketika saya bicara teks amnesti itu, dia adalah penjahat pada namanya strategis transfer pricing. Tahu nggak strategis transfer pricing? Diubah pendapatan jadi biaya. Saya tanya balik, emang satu yang kayak gitu? Waduh, banyak banget. Bukan banyak banget. Saya terusin, ya posisinya di era Joko Widodo kayak gitu. Poinnya adalah satu, berarti ada yang konstan. Apa itu? Perilaku ringkas. Nah di sini kelihatan orang-orang ini mau kemana relasinya. Lanjut. Nah di situ bisa lihat di sini motif mereka. Jadi dalam bahasa sederhana, ketika saya mencari gatra penyebab, sejak tahun 56 hingga hari ini, Barat berhasil mencakoki orang-orang Indonesia dari pola pikir spiritualisme menjadi total materialisme. Ulang. Sejak 1956, Barat berhasil mencakoki pemikiran Indonesia dari spiritualisme yang iman dengan materialisme menjadi totally materialisme. Artinya perangnya perang ideologi. Neocortex. Wah, itu posisi. Lanjut mas. Nah ini gambaran ceritanya. Saudara sekalian, Prince 24 menyatakan berapa banyak orang Cina di Morowali? Berapa? 400. Salah Anda nyebutnya. Berapa laporannya? Itu korupsi bukan? Saya tanya sederhana aja. Prince 24 menyatakan berapa orang Cina di Morowali? Ratus. Ya nyatanya sekarang 40.000. Nah, terus yang dilaporin berapa? 3.000. Saya tanya, dari 3.000 ke 40.000 itu korupsi bukan? Terus naikin Penyeludupan manusia. Kriminal. Oke ya? Sudah ya? Sekarang saya ingetin nih, karena saya ngomongnya sama Din Samsudin, Profesor Doktor, Ketua Muhammadiyah waktu itu. Ada dua korupsi kebijakan. Ulang, perhatikan baik-baik. Ada dua korupsi kebijakan, dan saya punya datanya karena menyangkut dengan utang luar negeri. Dan ini korupsi. Dua undang-undang itu adalah 2499 dan 2507. 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, 2507 tentang penanaman modal. Kita ajukan berdasarkan data. Nih, perampokan bangsa ini lewat sini. Hilang tuh. Dan yang bilang hilang. Tuh saksi hidupnya dia yang cerita sama saya. Hilang tuh satu. Gue dipanggil di sini, gue dipanggil di sini, hilang. Bus, nggak karuan. Karena itu saya menulis investasi asing dan utang luar negeri adalah 5I. Apa I pertama? Infiltrasi. Yang kedua apa? Intimidasi. Kalau lo nggak begini lo takut nih, lo salah, lo nggak bakal maju lo. Caranya begini, bisanya begini. Intimidasi otak. Dia campur tanganin, dia susupin orang, dia taruh orang, lalu diintimidasi. Infiltrasi, intimidasi. Yang berikutnya apa? Invasi. Atau dia macam-macam. Karena gila-gila posisinya. Kalau orang sudah
diintimidasi, orang sudah diinfiltrasi, seperti itu. Apa yang kejadian berikutnya? Setelah diinvasi, apa yang terjadi berikutnya? Dengan berikutnya, inflasi. Secara ekonomi dia akan inflasi dia. Baca aja deh, sederhananya itu gampang. Prof. Din dan kawan-kawan, saya ingin mengatakan omongan saya tentang tulisan semua itu semuanya dengan bukti. Dalam satu kesempatan, saya membuktikan di sebuah TV swasta. Ini bukti infiltrasi, ini bukti yang namanya insinuasi, ini bentuk yang namanya bagaimana barat menekan. Seketika Bank Dunia 2 hari menjawab tanpa angin, tanpa hujan datang. Di situ ditulis siapa pelakunya. Disitulah saya mendapatkan siapa manusia pengkhianatnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, itu korupsi bukan? Oke, Anda bilang korupsi. Saya naik sedikit. Kalau Undang-Undang Dasar 45 dibilang Undang-Undang Dasar asli, Undang-Undang Dasar 2002 disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45. Itu korupsi bukan? Saya menyebutnya korupsi konstitusi. Saya tulis 2002-2003. Jadi sejauh itu saya punya situasinya. Lanjut, Mbak, lewatin. Terus lewatin aja untuk segera. Nah, saya lewat ke. Nah, ini mekanismenya. Saya perlu menjelaskan mekanismenya saja, Bu Ulfa. Ini mekanisme begini. Lihat, dalam kerangka politik. Jenderal Election, klik lagi. Pemilihan umum. Ini ilmunya Ibu Zuhro, tapi kemudian saya coba aplikasikan dalam ekonomi politik. Lanjut. Nah, itu false vote, false aspiration, false governance, false representative, false public policy, false authority. Lanjut. False certainty. Lanjut lagi sekali lagi. Social distrust. Kasus Corona membuktikan public distrust itu rendah, social distrust itu rendah. Distrust enggak tinggi mas, social distrustnya. Sorry. Jadi distrustnya itu luar biasa kondisi. Itu kelihatan di situ. Mekanismenya begini. Dalam ilmu metodologi namanya ini thinking model. Jadi saya mengajukan beberapa thinking model. Lanjut. Terus solusi pertama begini. Tadi saya mulai dengan persoalan integritas. Ternyata integritas tidak dilahirkan serta merta. Dia berproses cerita. Lanjut, terus lewatin aja. Poinnya ini silahkan nanti diambil, silahkan kalau mau. Lanjut. Ini dibalik modelnya. Kalau Anda mau memunculkan itu, maka ubah sistemnya. Dalam bahasa sederhana, ketika semua orang bicara tentang sebab korupsi, saya ingin mengatakan pada Anda, Hatta Taliwang dan kawan-kawan menyebut basisnya ada pada amandemen 2002. Saya konkret menyebutnya ada di pasal 6 tentang partai-partai mengusulkan presiden dan pasal 33 ayat 4 dan ayat 5. Termasuk berubah pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Ini hasil. Model begini. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali gampang. Perbaiki pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 plus pasal 33. Gampang sekali. Balikin dulu, itu kata kuncinya. Saya ingin mengatakan pada Anda semua, korupsi tidak akan pernah tuntas di Indonesia sepanjang kita tidak memperbaiki sistem. Sayangnya semua teori yang ada di sini tidak bicara sistem, termasuk KPK. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, KPK tidak akan pernah bisa memberantas korupsi. Ibarat pemadam kebakaran, KPK hanya bisa memadamkan api yang besar, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan sumber api kebakaran karena kesalahan sistem. Terus penutupnya lewatin. Saya mau kasih tahu Prof. Din jawaban saya tentang SDG. Terus lewat. Nah, dia. Itu yang atas adalah SDG, sebelah kiri atas. Sebelah kanan ini adalah modal critical theory. SDG pada hakikatnya tetap membuka korupsi. Anda bisa lihat kenapa SDG buka korupsi, karena tumpuan utamanya adalah investasi dan modal asing. Ini jawaban saya di bawah sehingga dijawab model begitu. Ujung dari semua ini adalah kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Taspen itu sudah saya bawa duluan. Orang baru sadar sekarang. Sampai-sampai, aduh ini kalau tanggung-tanggung loh. Saya diundang di reaksi, tapi berikutnya, wah langsung kita tutup. Nah, tinggi ya langsung bicara. Lain aja. Dahsyat luar biasa. Kasus Asabri, sesungguhnya kita dibicarakan duluan. Asabri akan tetap ketolong, karena tiap bulan dia masih terima duit. Asabri masih ketolong karena tiap bulan masih dapat premi. Ya, ini yang repot Jiwasraya. Prof. Din dan kawan-kawan, di sini saya tidak setuju cara-cara teman BUMN. Kalau Ganda bicara BUMN seperti itu dan lain seperti itu, saya mengatakan sama Anda. Dalam pengalaman saya, ini cerita KN. Saya melihat hampir rata-rata pemain-pemain dari BUMN kelas atas justru pemain politik. Dan perlu tahu, uang dari BUMN itulah yang mereka untuk pakai
menyuap politik para petinggi. Di sebuah bank di mana saya komisarisnya, dilaporkan oleh komisaris utama. Nursi, gue minta maaf. Kenapa lu minta maaf sama gue? Gue setuju tuh duitnya dipakai buat kampanye presidensial. Lo gila lu. Gue gak akan pernah setuju. Kalau gitu gue investigasi. Gue bilang. Gue investigasi. Bikin laporan ke BI. Laporan BI hilang. Dahsyat kan? Laporan di BI hilang. Dan yang bersangkutan kemudian naik kelas. Duduk loh. Yang bersangkutan naik kelas lagi jadi menteri. Dan seterusnya. Sama seperti kemarin juga waktu cerita 2014 dan 2000. Sama, gak ada gunanya. Sama aja prakteknya. Itu yang saya bilang, anak DPR itu main proyek, jadi anggota dewannya, kalau nggak ngutang pakai duit sendiri. Anak BUMN itu jadi menteri, jadi punya jabatan, dia main politiknya nggak dari kantong sendiri, uang dari BUMN. Jadi yang lebih jago berpolitik siapa? Disitulah kasus Holding. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.